salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Yolanda Manulang. Pada video kali ini akan menjelaskan tentang review atau apa yang sudah saya dapatkan dari materi wawasan kebangsaan pada pertemuan sebelumnya. Ketika kita berbicara tentang wawasan kebangsaan, sesungguhnya kita itu tidak hanya sedang membicarakan tentang diri kita sendiri, tetapi diri kita sendiri sebagai bagian dari negara Indonesia. Wawasan bukan hanya sekedar pengetahuan, melainkan cara pandang yang lahir dari kepribadian, nilai, dan falsafah hidup bangsa. Dan kebangsaan itu bukan sekedar status kewarganegaraan saja, tetapi juga kesadaran akan jati diri kita sebagai satu kesatuan bangsa. Jadi, menurut saya wawasan kebangsaan ini adalah kesadaran utuh tentang siapa kita, di mana kita berdiri, dan kemana arah bangsa ini akan kita bawa. Lalu untuk tujuan dari wawasan kebangsaan ini bukan sekedar untuk memahami teori saja, tetapi untuk membentuk satu yang paling penting, yaitu karakter. Terutama bagi saya seorang aparatur sipil negara yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, di mana ASN memiliki peran sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Hal ini berarti seorang ASN itu tidak hanya bekerja secara administratif, tetapi memikul tanggung jawab moral dan ideologi terhadap negara. Dan yang sudah saya dapatkan dari pembelajaran ini, di mana saya pribadi dibentuk menjadi seseorang yang berkarakter memahami nilai kebangsaan, memiliki sikap bela negara, dan mampu menghadapi isu-isu kontemporer dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan melayani publik di kantor maupun dalam kehidupan saya dalam keluarga. Dan juga mengetahui wawasan kebangsaan ini memberikan manfaat yang sangat nyata, di mana yang pertama dari aspek moral, di mana ini menjadi komitmen pribadi saya untuk menjaga eksistensi dan kualitas dari kehidupan bangsa ini. Ketika saya menyadari bahwa Indonesia terdiri dari keberagaman, saya akan lebih menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan kebudayaan seperti yang tertuang dalam semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dan ini juga membuat saya lebih paham dan sadar dalam memberikan pelayanan kepada publik untuk tidak membeda-bedakan siapapun. Karena kita semua satu, yaitu bangsa Indonesia. Yang selanjutnya dari aspek intelektual, wawasan kebangsaan ini membekali saya untuk memahami tentang ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan yang mungkin terjadi pada bangsa. Dengan era globalisasi, digitalisasi, tantangan itu bukan hanya sekedar bentuk fisik semata, tetapi juga dari ideologi, informasi, dan disintegrasi sosial. Dengan wawasan kebangsaan yang kuat, saya sebagai ASN tentunya dapat lebih bersikap kritis, adaptif, dan tetap berpegang kepada nilai-nilai nasional. Yang ketiga adalah dalam konteks pelayanan publik. Sebagai seorang aparatur sipil negara yang diibaratkan sebagai objek vital dari negara ini, saya harus lebih paham tentang kebutuhan masyarakat. Dengan wawasan kebangsaan, pelayanan ini tidak dilakukan untuk menggugurkan kewajiban semata, tetapi sebagai bentuk pengabdian saya sebagai aparatur sipil negara dengan memiliki sikap rendah hati, berintegritas, netralitas dalam politik, serta nilai berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, loyal, adaptif, dan kompeten. Dan tujuan akhir dari pemahaman wawasan bela negara yang sudah saya dapatkan, yaitu saya harus mendukung cita-cita nasional bangsa Indonesia yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dan tanpa wawasan kebangsaan, tentu saya tidak akan bisa untuk menerapkannya dalam kehidupan saya sehari-hari. Dan itu tidak akan ketika saya sudah memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang ada dalam wawasan kebangsaan, saya bukan hanya menjadi bagian dari bangsa Indonesia, tetapi menjadi penjaga dan penguat keutuhan bangsa Indonesia. Demikian pemaparan saya untuk apa yang sudah saya dapatkan pada materi hari ini. Kesalahan kata maupun perbuatan selama video ini saya harap dapat dimaklumi. Terima kasih atas perhatiannya dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.